Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, dokter. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok SGD 4, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil dari student project yang telah kami buat dengan judul Microscopic Structure of the Penis, Vascular and Connective Tissue Adaptation for Erectile Function. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Putri Jayananta Doni dengan 3 digit NIM terakhir 079. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari paper yang kami buat. Seperti yang kita tahu, penis merupakan organ genitalia laki-laki yang dapat berubah menjadi ereksi atau kaku dan flaksit atau lembek. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dapat terjadi di penis. Salah satunya adalah erectile dysfunction. Erectile dysfunction dapat menjadi salah satu indikasi atau indikator terjadinya penyakit lain yang lebih serius. Pemahaman yang lebih lanjut mengenai struktur mikroskopis penis sangat diperlukan untuk mencari tahu akar dari permasalahan yang terjadi di penis. Dengan mengetahui akar permasalahan tersebut, kita akan dapat menemukan pengobatan yang sesuai dan dapat mencegah terjadinya penyakit lain yang lebih serius. Baik dokter, perkenalkan saya Valencia Natayuda dengan NIM 25020511091. Kajian struktur mikroskopis penis ini penting untuk memahami mekanisme ereksi yang bergantung pada sinergi sistem vaskular dan juga jaringan ikat penyusun 2 korpus cavernosum serta 1 korpus spongiosum. Secara histologisnya, jaringan ini terdiri atas ruang cavernosum berlapis endotel, otot polos trabekular, serta serabut kolagen dan elastin yang mengatur hemodinamika ereksi. Perubahan seperti degenerasi endotel, fibrosis, ataupun penebalan arteriol dapat mengganggu fungsi ereksi dan juga menimbulkan gangguan seperti disfungsi ereksi ataupun penyakit Peyronie. Sekaligus ini itu menjadi dasar bagi pengembangan terapi regeneratif dan pemahaman biomedis yang juga lebih luas. Terima kasih. Om Swastiastu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputura Pranarbi Pati dengan NIM 250251199 dari SGD 4. Dan di sini saya akan menyebutkan rumusan masalah yang kami angkat serta tujuan dari penulisan student project kami ini. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana struktur mikroskopis pada penis, terutama pada jaringan vaskular dan jaringan ikatnya. Yang kedua adalah bagaimana peran adaptasi jaringan vaskular dan jaringan ikat penis dalam terjadinya proses ereksi. Dan rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara struktur histologis dan juga fungsi fisiologis dalam mekanisme ereksi dari penis tersebut. Kemudian, untuk tujuan penulisannya adalah yang pertama untuk mengetahui struktur mikroskopis penis tersusun, terutama pada jaringan vaskular dan jaringan ikatnya tentunya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui peran adaptasi jaringan vaskular dan jaringan ikat penis dalam terjadinya proses ereksi. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara struktur histologis penis dengan fungsi fisiologisnya dalam mekanisme ereksi. Mungkin sekian, terima kasih. Izin memperkenalkan diri dokter, perkenalkan nama saya Chelsea Gabriela Marnata Utubula dengan NIM 25025111077. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritisnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa kedokteran tentang hubungan antara struktur histologis dan fungsi fisiologis organ. Hal ini memungkinkan mereka dapat memahami mekanisme ereksi secara terintegrasi dan ilmiah. Dan untuk manfaat praktis yaitu sebagai panduan mengajar mahasiswa dan praktisi medis tentang kesehatan organ reproduksi pria dan proses ereksi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putu Amrita Gayatri dengan NIM 25025111085. Izinkan saya di sini untuk sedikit mengenalkan terkait organ penis. Penis itu adalah organ seks eksternal pria yang merupakan bagian integral dari sistem reproduksi dan sistem urinaria. Salah satu fungsi dari penis yaitu adalah sebagai saluran terminal untuk pengeluaran urin dari kandung kemih, di mana proses ini dilakukan melalui uretra yang berjalan dari kandung kemih, melalui kelenjar prostat dan sepanjang korpus spongiosum hingga nantinya keluar melalui lubang di ujung glans penis atau meatus.
Penis juga mengalami ereksi sebagai respons terhadap rangsangan neurovaskular. Nah, selama ereksi, jaringan erektil yaitu corpora cavernosa dan juga corpus spongiosum itu akan terisi darah yang menyebabkan organ penis ini menjadi kaku dan juga membesar, memungkinkan terjadinya penetrasi dalam aktivitas seksual. Nah, penis sebagai organ intromiten yang menyalurkan semen mengandung sperma ke dalam saluran reproduksi wanita melalui suatu proses yang disebut dengan proses ejakulasi. Nah, selama ejakulasi dan ereksi, aliran urin akan dihentikan untuk memastikan bahwa hanya semen yang dikeluarkan dari tubuh. Lalu, bagaimana dengan struktur penis secara makroskopik dan juga mikroskopik? Nah, itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Izin dokter, perkenalkan saya Felicia Putri Kundokusumo dengan nomor induk mahasiswa 2502511081 dan di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami tentang struktur makroskopis dari penis. Di mana secara makroskopis, penis terdiri dari radix penis atau akar penis, korpus penis atau batang penis atau shaft, dan glans penis di mana ia merupakan kepala dari penis itu sendiri. Radix penis terikat pada tulang pubis dan isisium dan struktur penyusunnya seperti yang bisa kita lihat di gambar terdapat crura, penis dan bulbus penis. Dengan otot-otot yang terkait pada radix penis ini merupakan musculus ischiocavernosus dan musculus bulbus spongiosus. Kemudian pada korpus penis, ia terdapat bagian dorsal dan bagian ventral, di mana pada korpus penis sendiri terdapat jaringan erektil, yang terdiri dari korpus cavernosum yang berjumlah 2 buah atau sepasang dan letaknya ada di bagian dorsal. Kemudian ia berperan dalam ereksi. Kemudian ada pula korpus spongiosum yang dimana ia berjumlah 1 atau tunggal dan terletak di posisi ventral dan dia mengelilingi uretra. Di mana korpus spongiosum sendiri meluas menjadi bulbus penis dan glans penis dan dia berfungsi untuk melindungi uretra selama terjadinya ereksi. Kemudian terdapat glans penis atau kepala penis yang berbentuk kerucut. Pada glans penis terdapat pula corona glandidis atau tepi glans dan frenulum. Pada bagian ujung dari glans penis juga terdapat meatus uretrae externus atau lubang uretra. Di mana pada bagian ujung glans penis terdapat pula preputium atau kulup yang melindungi kepala penis. Kemudian, penis sendiri dilindungi oleh lapisan pembungkus penis yang terdiri dari fascia dan kulit, di mana kulit dari penis ini berkarakteristik tipis dan longgar. Dengan fascianya ada fascia superficialis dengan karakteristik berupa lapisan otot polos, fascia profunda atau fascia buck, di mana ia merupakan lapisan fibrosa kuat yang mengelilingi korpora, dan ia berperan penting dalam menahan tekanan ereksi. Kemudian ada pula tunica albuginea yang merupakan lapisan fibrosa tebal yang mengelilingi masing-masing dari korpus cavernosum dan korpus spongiosum. Sekian dokter, terima kasih. Permisi dokter, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haidar Kumail Aiden dengan NIM 25025111087. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur mikroskopis dari penis. Jadi ada 5. Yang pertama itu ada corpus cavernosum. Nah, corpus cavernosum sendiri tersusun dari trabekula jaringan ikat dan otot polos yang membentuk kerangka organik. Kemudian di antara trabekula tersebut terdapat ruangan-ruangan sinusoid yang dilapisi endotelium dan berfungsi sebagai reservoir darah saat ereksi. Kemudian yang kedua ada korpus spongiosum dan uretra. Nah, korpus spongiosum ini membentuk sekitar 1 unit cavernosal yang mengelilingi uretra dan secara mikroskopis memiliki trabekulasi dan komposisi jaringan ikat atau otot polos. Nah, jaringan otot polos ini hampir serupa dengan korpus cavernosum, tetapi dia umumnya itu lebih longgar. Kemudian yang ketiga itu ada tunica albuginea. Nah, tunica albuginea ini adalah lapisan fibrillar padat yang mengelilingi korpus cavernosum dan memainkan peranan kunci pada mekanisme veno-oklusif. Nah, tunica albuginea ini mengandung kolagen dari berbagai tipe, kemudian juga mengandung zat elastis dan beberapa sel fibroblast atau myofibroblas yang menentukan elastisitasnya. Kemudian yang keempat ada komponen seluler, ada 4 komponen seluler lainnya yaitu ada endotelium, sel otot cavernosum, fibroblast, dan sel imun. Kemudian ada matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler khususnya kolagen tipe 1 dan 3 dan zat elastis ini menentukan sifat mekanik jaringan cavernosal dan peningkatan depo kolagen atau penurunan konten otot polos. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Baik dokter, perkenalkan saya Samuel Alexander Surya dengan 3 digit NIM terakhir 083. Saya akan menjelaskan tentang korelasi adaptasi jaringan vaskular dan jaringan ikat terhadap fungsi erektil penis. Jadi tentu perbedaan antara struktur jaringan pada penis dengan jaringan-jaringan lain tentu memiliki fungsi yang mana berhubungan erat dengan fisiologi penis dan fungsinya sebagai organ seksual dan mendukung ereksi. Jadi dalam fisiologi ereksi pada penis ini dimulai saat muncul rangsangan seksual yang mana akan disampaikan ke cavernous nerve yang terletak di bagian pangkal penis dekat dengan prostat dan akan memicu pelepasan neurotransmitter NO yang nantinya akan berdampak pada vasodilatasi serta derasnya aliran darah melalui arteri yang mensuplai darah menuju jaringan erektil pada penis yang pada akhirnya menyebabkan penis mengeras dan disebut dengan ereksi. Baik, selanjutnya adalah morfologi dan fisiologi corpora cavernosa dalam proses ereksi. Jadi corpus cavernosum atau disebut corpora cavernosa dalam bentuk jamak ini adalah dua jaringan erektil yang bentuk bagian dorsal dari penis yang mana berperan penting dalam proses ereksi karena terdiri atas jaringan ikat dan pembuluh darah yang membentuk rongga-rongga ataupun sinus. Jadi saat terjadi ereksi, darah akan dipompa ke dalam ruang-ruang sinus ini sehingga penis dapat mengembang dan terjadi ereksi. Kemudian selanjutnya adalah morfologi dan fisiologi daripada tunika albuginea dalam proses ereksi. Jadi tunika albuginea ini adalah struktur jaringan ikat yang padat terdiri atas kolagen serta elastin yang melapisi struktur erektil pada penis. Jadi dia berfungsi menahan darah agar tetap berada pada jaringan tersebut dan mempertahankan ereksi. Jadi dia menahan vena agar darah tidak keluar. Selanjutnya ada corpus spongiosum, yaitu jaringan erektil yang terletak pada bagian ventral dari penis, yang mana mencakup glans penis dan juga uretra pars spongiosa, yang mana fungsi utamanya adalah mempertahankan uretra selama ereksi agar tidak terjepit oleh corpus cavernosum serta sperma dapat keluar dengan lancar. Jadi struktur ini mempunyai tunika albuginea yang lebih tipis dan elastis serta memiliki kelenjar litre yang berfungsi mengeluarkan lendir untuk menetralisir keasaman di uretra serta membantu lubrikasi dalam hubungan seksual. Izin dokter, perkenalkan saya Dinar Kaila Septania dengan NIM 25025-11093. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan vaskular yang terdapat pada penis. Yang pertama ada arteri. Penis mendapatkan suplai darah utama dari arteri pudenda interna, cabang dari arteri iliaca interna. Arteri pudenda interna akan membentuk arteri penis atau arteri penis communis yang bercabang menjadi 3 arteri utama. Yang pertama ada arteri dorsalis penis, kedua arteri profunda penis atau arteri cavernosa atau centralis yang nantinya akan masuk ke corpus cavernosum dan membentuk arterie helicini. Dan yang ketiga ada arteri bulbo penis atau arteri bulbo uretralis. Kemudian untuk vena, drainase vena penis itu berasal dari vena-vena kecil dalam ketiga korpora, yaitu 2 corpus cavernosum dan 1 corpus spongiosum. Vena-vena ini mengalir ke sinusoid perifer, lalu membentuk plexus subtunica di bawah tunika albuginea. Dari sini darah akan keluar melalui vena emissaria menuju ke vena dorsalis profunda penis, vena-vena circumflex, dan vena cavernosa. Sementara itu, pembuluh darah superficial yang ada di bawah kulit penis akan bergabung di pangkal penis membentuk vena dorsalis superficialis yang bermuara ke vena pudenda externa atau vena sapena magna. Sekian dari saya, terima kasih. Baik dokter, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Nyoman Karisudana Aristawati dengan NIM 25025-11095. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari jaringan ikat atau connective tissue yang berada di penis. Nah, yang pertama yaitu ada tunica albuginea yang merupakan jaringan ikat padat tak beraturan atau dense irregular connective tissue. Nah, untuk strukturnya itu di lapisan dalam itu ada serat melingkar atau sirkular, sedangkan lapisan luar itu ada serat longitudinal. Nah, untuk fungsi dari tunica albuginea sendiri yaitu menjaga tekanan dan menjaga bentuk penis saat ereksi. Nah, lanjut ada bak fascia yaitu terletak di atasnya tunika albuginea dan dia di bawahnya kulit atau fascia superficial. Nah, untuk strukturnya itu ada serabut kolagen dan elastin padat. Nah, untuk dari fungsi bak fascia sendiri yaitu dapat melindungi pembuluh darah dan saraf yang berada di penis. Nah, selain itu dia memiliki fungsi yaitu memberikan kekuatan dan fleksibilitas
saat ereksi. Lanjut ada fascia superficial, yaitu merupakan jaringan ikat longgar dengan otot polos. Nah, untuk fungsinya yaitu memungkinkan kulit penis bergerak bebas dan dia dapat mengatur suhu dan melindungi pembuluh darah yang berada di permukaan. Nah, lanjut yang terakhir yaitu trabecula intracorporeal atau trabecula cavernosus. Nah, untuk lokasinya sendiri dia itu terletak di corpus spigenosum atau corpora cavernosa. Nah, untuk isinya sendiri itu terisi dari elastin, otot polot, dan serabut kolagen. Untuk fungsinya sendiri yaitu mengatur aliran darah ereksi melalui kontraksi dan relaksi dan menjaga bentuk penis saat tekanan meningkat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Izin dokter, perkenalkan nama saya Audra Patricia Putri dengan 3 digit terakhir 089. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Jadi penis sendiri merupakan organ eksternal reproduksi pada pria yang secara mikroskopis terdiri dari 2 korpus cavernosum serta 1 korpus spongiosum yang tersusun oleh trabecula otot polos serta jaringan ikat berlapis endotelium yang nantinya akan berfungsi sebagai tempat penampungan darah pada saat ereksi. Nah, struktur ini juga dilindungi oleh tunika albuginea yang kaya akan kolagen serta elastin untuk menjaga tekanan darah pada cavernosum serta mencegah terjadinya kebocoran pada vena. Selain itu, jaringan vaskular seperti arteri hialisin maupun vena subclinica juga akan bekerja sama dengan jaringan ikat seperti Bux fascia, lalu ada superficial fascia untuk melindungi dan juga menopang organ ini. Jadi keseluruhan struktur mikroskopis ini nantinya itu akan menunjang terjadinya ereksi yang optimal dengan cara melalui kerjasama antara otot polos, lalu dengan jaringan vaskular maupun dengan matriks ekstraseluler. Mungkin sekian dari kesimpulan yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak dokter. Izin dokter, nama saya Haidar Muhammad Haki dengan 3 digit NIM di belakangnya itu 101. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan proses ereksi pada penis. Jadi proses ereksi pada penis dimulai saat munculnya rangsangan seksual. Hal ini terjadi karena saat seseorang mengalami rangsangan seksual akan memicu pelepasan oksida nitrat. Senyawa ini berfungsi untuk memperlebar arteri hialisin dan merelaksasi otot polos di kawasan cavernosa. Senyawa ini juga membantu mengisi ruang sinusoidal dengan darah sehingga meningkatkan tekanan di area cavernosa. Lalu, tunika albuginea bertugas menjaga tekanan ini dengan menekan vena emisi sehingga darah tidak keluar, yang akan menjaga penis tetap ereksi. Struktur kolagen dan elastin pada jaringan ikat juga memberikan kekuatan serta kelenturan saat proses ereksi terjadi. Selain itu, rasio antara otot polos dan kolagen sangat mempengaruhi tingkat kelenturan dan kekakuan penis. Sekian, terima kasih. Izin dokter, nama saya Haidar Muhammad Haki dengan 3 digit NIM di belakangnya itu. Kami berharap dengan adanya hasil karya proyek ini, masyarakat luas mulai mengenali dan mempelajari bagian dari organ tubuhnya sendiri guna menanggulangi, mencegah, dan mengetahui apabila terjadi kondisi patologis atau hal-hal yang tidak diinginkan ke organ-organ tubuh mereka. Kami juga menginginkan adanya gerakan dari masyarakat untuk mulai menjaga organ-organ tubuh tersebut guna hidup yang baik dan berkualitas. Kami menyadari bahwa hasil karya proyek ini masih memiliki sangat amat banyak kekurangan. Untuk itu, kami mengharapkan adanya penelitian atau tinjauan ke depannya yang lebih komprehensif dan menyeluruh, serta membuat hasil yang lebih baik dari hasil yang kami bawakan. Sekian presentasi dari SGD 4 mengenai Microscopic Structure of Penis. Terima kasih sudah menyimak.